Halo para penggemar dan pecinta fisika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai flux listrik ya. Secara teori saya jelaskan secara tuntas nanti. Nah, terus kemudian untuk memperjelas saya akan berikan contoh soal yang cukup. Nah, flux listrik itu apa sebenarnya? Flux listrik adalah jumlah garis-garis gaya listrik yang menembus bidang. Kalau di situ ada garis-garis gaya listrik, berarti ada medan listrik. Jika ada medan listrik, ya pasti ada garis-garis gaya listrik. Tapi garis-garis gaya listrik itu tidak bisa dilihat dengan mata telanjang ya. Nah, jadi efeknya aja yang bisa kita amati. Nah, sekarang perhatikan, saya misalkan memiliki bidang yang berbentuk lingkaran. Nah, Anda juga bisa membayangkan bidang berbentuk kotak misalnya gitu ya. Bidang itu mempunyai muka. Nah, muka bidang itu arahnya sesuai dengan arah vektor normalnya. Nah, yang dimaksud dengan vektor normal bidang itu adalah vektor yang tegak lurus bidang. Ini saya beri simbol entopi. Jadi N kecil dikasih topi ya, entopi. Ini menunjukkan vektor normal bidang. Dia tegak lurus bidang, ya warna kuning ini ya. Nah, tegak lurus bidang ini arahnya vertikal ke atas. Nah, jadi kalau begitu muka bidang ini arahnya ke atas. Nah, untuk bidang yang terbuka atau permukaan terbuka atau open surface, muka bidang itu bisa dipilih. Bisa menghadap ke atas maupun menghadap ke bawah gitu ya, untuk kasus ini. Nah, kalau pada gambar saya ini, muka bidang arahnya ke atas. Nah, arah vektor normal itu juga akan menunjukkan arah vektor luasan. Ya, vektor area, luasan ini ya. Jadi luasan itu juga vektor, mempunyai arah sesuai dengan arah vektor normalnya ini. Jadi kalau vektor normalnya ke atas, ya arah vektor luasan ini arahnya ke atas gitu ya. Oke, nah sekarang perhatikan baik-baik. Kalau seandainya saya punya medan listrik ya, menembus bidang ini, dikatakan bidang ini menerima flux listrik. Nah, begitu ya. Andaikanlah sudut antara vektor normal dengan medan listrik itu theta. Maka flux yang diterima bidang ini adalah bisa ditulis vektor E didot dengan vektor luasan. Nah, ingat ya, luasan tadi juga vektor, begitu kan ya. Nah, ingat bahwa perkalian vektor itu ada dua, bisa dot, bisa cross. Tapi kalau flux ini pakai dot ya. Nah, dot dua vektor E dan A ini adalah nilainya EA cos theta. Nah, flux ini dilambangkan dengan huruf Yunani pakai huruf V ya, untuk melambangkan flux. Ini bacanya V untuk melambangkan flux. Nah, jadi ini sekali lagi E dot A itu sama dengan EA cos theta. Nah, dalam persoalan ini kita akan menganggap bahwa medan listriknya itu berupa bilangan, bukan merupakan fungsi posisi. Jadi, E ini sifatnya konstan, berupa bilangan. Makanya saya tidak menggunakan kalkulus untuk menghitung flux yang menembus bidang ini. Nah, menggunakan kalkulus maksudnya saya tidak menggunakan integral untuk menghitung ini ya. Oke, nah sekarang perhatikan. Nah, ini V untuk melambangkan flux listrik, satuannya adalah Newton meter kuadrat per kulum atau voltmeter. Nah, terus kemudian E itu menyatakan medan listrik, satuannya Newton per kulum atau volt per meter. Makanya di sini kenapa satuan flux itu kok volt per meter ya? Karena satuan medan listrik bisa dinyatakan dalam volt per meter dikalikan dengan meter kuadrat. Nah, jadinya voltmeter. Nah, ini satuan yang paling pendek dalam SI ya. Nah, sedangkan A itu adalah luas bidang atau permukaan. Atau bisa dikatakan nilai dari vektor luasan. Nah, satuannya adalah meter kuadrat. Sedangkan theta itu adalah sudut antara vektor normal bidang dengan medan listriknya. Ya, ini ya sudutnya, theta lambangnya. Oke, perhatikan baik-baik. Kalau misalkan saya punya bidang lingkaran lagi ini, luasnya A, misalkan di sini ada vektor normal bidang, arahnya vertikal ke atas tegak lurus bidang tersebut. Nah, kalau ditembus medan listrik tegak lurus bidang, arahnya ini sama arah dengan vektor normal bidang. Nah, maka kalau kita menghitung fluxnya E kali cos theta, berarti tetanya di sini 0. Sudut antara normal bidang dengan medan listriknya karena sama arah berarti sudutnya 0. Cos 0 itu 1.
sehingga fluknya adalah maksimum sebesar E kali A. Ini adalah maksimum yang positif. Persoalan yang kedua adalah bagaimana kalau bidang ini ditusuk oleh medan listrik seperti ini. Jadi ini muka bidang ditusuk medan listrik. Artinya bahwa medan listrik ini arahnya berlawanan dengan vektor normal bidang. Nah, maka fluknya kalau kita hitung, fluk sama dengan E kali A cos theta. Nah, tetanya ini kita isi 180 derajat. Karena vektor normal dengan vektor medan listrik itu berlawanan arah. Jadi sudutnya adalah 180 derajat. Cos 180 derajat itu minus 1. Jadi kalau begitu, fluk yang diterima bidang ini adalah min E dikalikan A. Yang berarti fluk yang diterima bidang maksimum tapi negatif. Begitu ya. Jadi fluk itu bisa bernilai positif, juga bisa bernilai negatif. Kalau medan listrik arahnya meninggalkan muka bidang seperti ini, atau sama arah dengan vektor normal, ya pasti positif fluk yang diterima. Tetapi kalau muka bidang ditusuk oleh medan listrik, bisa Anda bayangkan muka Anda ditusuk tombak. Nah, itu kan perbuatan yang jahat, perbuatan yang jelek. Jahat itu perbuatan yang negatif. Makanya di sini fluk yang diterima bidang jadi negatif. Nah, sekarang perhatikan bagaimana kalau medan listriknya itu sejajar dengan bidang atau tegak lurus vektor normal. Nah, berapa fluk yang diterima bidang? Nah, fluknya EA cos theta, lah tetanya itu kan 90. Theta itu sudut antara E dengan vektor normal. Nah, ini 90. Cos 90 itu 0 kan? Jadi kalau begitu, fluk yang diterima bidang tidak ada alias 0. Nah, Anda bisa bayangkan medan listrik itu seperti tombak ya. Tombak ini arahnya ke kanan sejajar bidang. Nah, kalau kita lihat, tombak ini tidak menusuk bidang. Nah, kalau tidak menusuk bidang, sejajar bidang, lah ya tentu saja bidangnya kalau nggak tertusuk, ya berarti fluk yang terima bidang nggak ada, 0. Jadi bidang itu dikatakan menerima fluk, ya, kalau tombaknya ini menusuk bidang, ya, menusuk mukanya atau menjauhi mukanya, boleh ya. Nah, kalau tidak menusuk, ya sudah, tidak ada fluk yang diterima oleh bidang, sehingga 0. Jadi Anda bisa menyimpulkan sendiri, jika E itu arah vektor ini sejajar bidang alias tegak lurus vektor normal, bidang tidak akan menerima fluk listrik. Nah, permasalahan berikutnya, kalau kita menghadapi permukaan yang tertutup seperti ini ya, atau disebut juga closed surface. Nah, kalau closed surface, maka arah muka bidang itu akan menjauhi ruangannya. Jadi kalau kita lihat misalnya ini berbentuk kotak ya, kotak. Permukaan tertutup ini berbentuk kotak. Nah, Anda bisa bayangkan ini wadah dari roti, tapi rotinya dikeluarkan. Nah, akhirnya kita mendapatkan permukaan tertutup berbentuk kotak seperti ini. Nah, muka bidang untuk sisi yang kiri atau bidang yang kiri dengan bidang yang kanan, perhatikan. Karena harus menjauhi ruangan, maka arah normal bidang untuk bidang yang kiri itu arahnya ke kiri gini, tegak lurus dengan bidang ini. Nah, yang kanan juga tegak lurus dengan bidangnya, tapi menjauhi ruang seperti ini. Untuk bidang atas dengan bawah, ya, ini tutup dengan dasarnya, juga menjauhi ruang, tegak lurus dengan bidangnya. Nah, terus yang menghadap kita, bidang yang menghadap kita, ini normalnya menuju kita, tegak lurus bidang. Nah, sedangkan bidang yang belakang, ini normalnya juga tegak lurus bidang tersebut. Arahnya menjauhi ruangan. Perhatikan sekali lagi bahwa arah muka bidang, arah normal bidang selalu menjauhi ruangan untuk permukaan yang tertutup. Untuk lebih jelasnya saya akan berikan contoh soal. Misalkan di sini ada bidang lingkaran dengan jari-jari 10 cm ditembus medan listrik 0,2 volt per meter seperti tampak pada gambar. Hitunglah fluk listrik yang menembus bidang tersebut. Nah, ini ditembus medan listrik dengan bentuk sudut 60 derajat terhadap bidangnya. Ini terhadap bidangnya, jari-jari bidangnya R. Nah, berapa fluk yang diterima bidang tersebut? Kita bisa jawab seperti ini.
Nah, theta itu adalah sudut antara normal bidang dengan medan listriknya. Jadi sudutnya bukan 60 ya, sebelahnya, komplemennya. Kalau ini 60 berarti sebelahnya adalah 30, karena ini normal bidang dengan R itu tegak lurus. Jadi kalau begitu ini tetanya adalah 30 derajat. Sehingga kalau kita mencari fluk itu E dikalikan A kali cos theta. Jadi kita uraikan aja, luasannya ini berbentuk bidang lingkaran, jadi ya luasnya pi R kuadrat ya. Dikalikan cos theta, lalu kita masukkan E-nya adalah 0,2. Saya masukkan, kali pi R-nya adalah 0,1 meter, saya kuadratkan kali cos 30 derajat. Nah, cos 30 derajat itu setengah akar 3, lalu kita hitung jebret, hasilnya adalah fluknya pi akar 3 kali 10 pangkat min 3 volt meter. Oke, nah sekarang nomor 2. Ini ada bidang persegi dengan sisi 20 cm ditembus medan listrik 0,2 volt per meter seperti tampak pada gambar. Hitunglah fluk listrik yang menembus bidang tersebut. Oke, jadi perhatikan ngitungnya sekarang. Sudut antara normal dengan E itu berapa sesungguhnya? Coba kita lihat ya. Kalau saya perpanjang begini. Misalkan E-nya saya geser ke sini ya. Vektor itu kan bisa digeser. Jadi vektor E saya geser ke sini. Sebenarnya sudut yang dibentuk normal bidang terhadap E itu adalah yang ini. Nah, ini sudut tumpul, bukan sudut lancip. Jadi tetanya itu adalah 120 derajat. Karena theta dengan 60 itu adalah sudut pelurus. Ya. Jadi kalau ini 60 sebelahnya pasti 120 ya. Nah, sekarang kita hitung luasnya. Luas bidang ini berbentuk persegi atau bujur sangkar, jadi 20 kali 20 400 cm kuadrat atau 4 kali 10 pangkat min 2 meter kuadrat. Nah, fluknya E kali A cos theta. Nah, kita tinggal masuk aja. E-nya itu kan 0,2 volt per meter. Nah, sedangkan luasnya tadi sudah diketahui, ini ya saya masukkan. Nah, cos 120 sudutnya. Nah, cos 120 itu min setengah. Jadi kalau kita hitung ini min setengah kalikan 0,2 itu min 0,1. Berarti hasilnya adalah min 4 kali 10 pangkat min 3 volt meter. Tanda min ini menunjukkan bahwa muka bidang ditusuk oleh medan listrik. Oke, terus kemudian nomor 3, ini ada permukaan tertutup berbentuk balok dikenai medan listrik homogen 0,1 volt per meter seperti tampak pada gambar. Hitunglah fluk listrik yang menembus masing-masing bidang dan hitung pula fluk listrik total yang menembus permukaan tertutup itu. Nah, ini hanya perwakilan medan listriknya. Sebenarnya medan listriknya banyak ya, horizontal, cuma ini vektornya saya gambar satu aja. Jadi, E itu horizontal, berarti nanti sejajar dengan garis SR, sejajar dengan PG, sejajar dengan bidang PG RS. Nah, oke, sekarang perhatikan, kita jawab di sini. Kita tahu bahwa muka bidang untuk permukaan tertutup itu adalah menjadi ruangan tegak lurus bidang seperti ini. Sudah saya gambar normalnya semua ya. Nah, kalau kita menghitung fluk yang diterima oleh bidang PGRS, karena bidang ini sejajar medan listrik, ya, ini kan bidang PGRS tidak ditusuk oleh medan listrik, tidak ditusuk oleh tombak, ya. Jadi kalau tidak ditusuk, ya tidak menerima fluk. Jadi yang tidak menerima fluk, bidang PGRS, terus kemudian bidang UTWV. Mana UTWV ini ya? UTWV. Ini juga sejajar medan listrik bidang ini, jadi nggak ditusuk. Nah, fluknya 0. Nah, terus kemudian PGTU. PGTU. Nah, ini bidang yang menghadap kita. Juga tidak ditusuk medan listrik. Jadi fluk yang terima bidang 0. Nggak ada. Nah, terus kemudian bidang SRWV. SRWV. Ini bidang yang belakang. Ini juga sejajar dengan medan listrik. Tidak ditusuk medan listrik. Jadi fluk yang terima bidang itu 0. Nah, terus kemudian saya geser medan listriknya ke sini ya. Saya geser medan listriknya ke sini. Saya mau menghitung fluk yang diterima oleh bidang PSVU dengan QRWT. Coba kita hitung PSVU dulu. PSVU ya, PSVU. Kalau kita lihat normal bidangnya, ya normal bidangnya ini berlawanan dengan E. Berarti sudutnya kan 180 ya. Jadi kalau kita hitung cos 180 itu adalah min 1 nanti. Luas bidang yang ditusuk itu adalah 2 dikalikan dengan 1. Ini 2 dikalikan dengan 1. Jadi kalau begitu luas bidangnya 2 kali 1. Kalau medan listriknya sudah jelas 0,1 ya. Nah, cos 180 min 1 jadi dihitung ini ketemunya min 0,2 volt meter.
Tanda min itu artinya muka bidang ditusuk tombak. Berlawanan dengan mukanya ya, menusuk di sini. Nah, itu perbuatan yang negatif. Makanya di sini ya pasti fluk yang terima bidang jadinya negatif. Nah, terus kemudian kita beralih ke bidang QRWT. Kalau QRWT, coba lihat ini E-nya saya geser ke sini ya. Saya geser ke sini, sebenarnya E-nya itu seperti ini ya. Dia akan mengarah ke kanan, ini hanya perwakilan aja. Nah, ini saya geser ke sini medan listriknya. Nah, ternyata normal bidang QRWT itu sama arah dengan E-nya kan. Nah, sama arah, berarti nanti sudutnya 0 di sini. Nah, kita masukkan aja E-nya 0,1, luas yang ditembus itu adalah 2 kali 1. QRWT itu luasnya 2 kali 1 ya. Cos 0. Nah, cos 0 karena sudut normal dengan E sama arah itu kan 0 ya. Jadi cos 0 itu 1, akhirnya dapat 0,2 volt per meter. Jadi ini medan listriknya menjauhi muka bidang. Jadi kalau menjauhi muka bidang, wah ini sopan, tidak menusuk. Makanya ini positif ya. Coba yang ini, muka Anda ditusuk. Nah, itu perbuatan yang negatif. Jadi bisa negatif, bisa positif. Sekali lagi, saya tekankan bahwa kalau muka bidang ditusuk medan listrik, pasti negatif yang terima. Tapi kalau meninggalkan muka medan listriknya, maka pasti positif. Seperti itu ya. Jadi ini kita sudah lengkap menghitung fluk yang diterima oleh masing-masing bidang. Nah, terus kemudian kalau ditanyakan fluk totalnya, tinggal menjumlahkan aja. 0 ditambah 0, ditambah 0, ditambah 0, ditambah min 0,2, ditambah 0,2. Jadi ini fluk yang diterima bidang, seluruhnya saya jumlahkan. Hasilnya berapa? 0. Jadi apa yang bisa disimpulkan? Yang bisa disimpulkan adalah kalau ada permukaan tertutup ditusuk oleh medan listrik yang homogen, ya homogen itu artinya berupa bilangan ini ya, berupa bilangan, bukan merupakan fungsi posisi, maka otomatis fluk yang diterima bidang itu adalah 0. Nomor 4. Permukaan selimut setengah bola yang berjari-jari 20 cm ditembus medan listrik 0,5 volt per meter seperti tampak pada gambar. Berapakah fluk listrik yang menembus permukaan setengah bola tersebut? Ini Anda bayangkan bola pingpong. Bola pingpong dipecah jadi 2. Dipecah jadi 2, terus ada medan listrik. Nah, tegak lurus dengan proyeksi setengah bola ini. Ini proyeksinya berupa lingkaran ya. Jadi ini bolong ya. Kayak bola pingpong sekali lagi dipecah jadi 2 bagian yang sama. Nah, Anda bisa bayangkan seperti itu. Nah, di sini jari-jarinya sudah diketahui 20 cm, medan listrik yang menembus 0,5 volt per meter. Yang ditanyakan fluk listrik yang menembus permukaan setengah bola tersebut. Kita jawab. Nah, normal bidang untuk open surface ini saya pilih yang ke sana ya. Nah, normal bidangnya jadi arahnya ke kanan pada permukaan ini. Tapi kalau kita lihat pada permukaan ini normalnya berbagai arah gitu ya. Kalau di sini ya ke sana memang begitu ya. Nah, oke, perhatikan baik-baik. Kalau Anda menjumpai soal seperti ini, maka fluk itu kan tadi E A cos theta. Itu bisa ditulis gini. E dikalikan A yang tegak lurus E. Jadi A tegak lurus itu maksudnya adalah luasan proyeksi dari setengah bola ini. Proyeksi dari setengah bola ini adalah berupa bidang lingkaran. Jadi yang tegak lurus E itu adalah bidang lingkaran yang merupakan proyeksi dari selimut setengah bola ini. Jadi bisa saya tulis seperti ini. Jadi kalau begitu E dikalikan apa? A yang tegak lurus E tidak lain adalah luasan lingkaran yaitu pi R kuadrat. Nah, E-nya saya masukkan setengah, pi R kuadrat R-nya 0,2 saya kuadratkan. Ini berarti hasilnya 4 kali 10 pangkat min 2 ya. Ini berarti hasilnya 2pi kali 10 pangkat min 2 ya. Nah, nih. Nah, kalau pi-nya diambil 3,14 ya hasilnya 6,28. Ya, pi itu 3,14 dikalikan 2. 6,28 kali 10 pangkat min 2 volt meter. Nomor 5. Nah, ini ada permukaan tertutup bentuknya seperti ini ya. Permukaan tertutup seperti ditunjukkan gambar dikenai medan listrik mungkin setengah volt per meter seperti tampak pada gambar. Berapakah fluk listrik yang menembus bidang RSWV? RSWV ini bidang ini yang ditanyakan ya. Tidak seluruh bidang tapi bidang yang ini aja. Medan listriknya vertikal ke atas. Nah, medan listriknya ini arahnya ke atas tegak lurus dengan bidang bawah dan bidang atas ini ya.
Nah, tapi terhadap bidang RSWV bagaimana? Nah, oleh sebab itu, ya kita geser aja E-nya, saya geser ke sini. Arahnya tetap vertikal ke atas, kemudian kita gambar normal bidang, tegak lurus bidang RSWV. Nah, terus kemudian θ-nya itu sudut antara normal bidang dengan E ini ya. Supaya lebih mudah saya gambar di sini. Nah, ini saya menggambar bidang QRV ya, QRV. Ini saya lihat dari samping ini ya. Jadi kalau saya lihat dari samping maka I-nya tetap vertikal ke atas begini. Sedangkan normalnya kalau tegak lurus bidang berarti dia tegak lurus dengan garis VR ini. Ya, tegak lurus dengan garis VR. Nah, ini harus bisa membayangkan ruang ya. Nah, sudut antara E dengan normal itu adalah θ begitu ya. Saya perpanjang aja, ini saya perpanjang, saya perpanjang. Kalau ini θ, maka ini juga θ kan, sama. Ini sudut bertolak belakang. Nah, kalau ini θ, sebelahnya ini 90 min θ, karena ini tegak lurus. Jadi ini 90 min θ, sehingga di sini θ. Ya kan? Nanti di sini θ. Kalau jaraknya saya jelas ini 30, yang ini miringnya 50. 30, 50 berarti secara Pitagoras, QR ini panjangnya adalah 40 cm. Nah, sekali lagi ya, saya ingatkan kalau ini θ, karena ini tegak lurus, sebelahnya ini 90 min θ. Kalau ini segitiga siku-siku, tentu saja kalau ini 90 min θ, di sini adalah θ. θ itu sangat penting untuk menentukan nilai cos-nya nanti. Luas bidang RSWV yang ditembus oleh medan listrik ini adalah 20 cm x 50 cm, hasilnya adalah 1000 cm kuadrat atau 10⁻⁻1 meter persegi. Nah, sekarang perhatikan, flux yang diterima bidang RSWV adalah EA cos θ. Nah, E-nya 0,5, sudah jelas dalam soal ya, ini 0,5, A-nya baru saja kita hitung 10⁻⁻1, cos θ-nya itu berapa? Lah, cos θ itu kan samping dibagi dengan miring, ya kan? Sampingnya 40, miringnya 50, 40 per 50, 0,8. Jadi kalau begitu, ini hasilnya adalah 4 kali 10⁻⁻2 volt meter. Music is very easy and fun.